in general. Apa yang Anda lihat dengan kondisi ini dan bagaimana Anda melihat 2025 untuk bisnis Anda? Kalau saya melihat banyaknya masalah, berarti banyaknya kesempatan. Jadi sebagai pengusaha kita harus tetap optimis, melihat ke depan itu dengan penuh harapan dan mencari celah-celah di mana kita justru bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Dan apakah tahun 2025 ini menjadi tahun yang baik untuk pertumbuhan bisnis Anda? Karena kalau kita lihat dari track record pertumbuhan dari tahun lalu dibandingkan tahun ini meroketnya cukup tinggi. Memang permintaan begitu besar, terutama dari China ya. Itu banyak sekali mereka yang ingin merelokasikan pabriknya karena masalah dengan US, dengan Amerika. Jadi mereka melihat dari Asia Tenggara yang paling menarik itu sekarang adalah Indonesia. Nah masalahnya sering kita ini tidak siap dengan lahan yang siap bangun. Nah untungnya Jawa BK ini sudah dari dulu mempersiapkan pengembangan di Jawa Tengah yang relatif tenaga kerjanya lebih murah, lahannya juga lebih murah, infrastruktur cukup bagus, di mana Semarang itu infrastruktur yang dibutuhkan oleh kawasan industri itu lengkap, yaitu pelabuhan yang ramai, lapangan terbang internasional, jalan tol, sumber air, gas, listrik, internet, dan sumber daya manusia itu lengkap. Seperti halnya di Cikarang, Jawa BK, itu juga yang memulai tahun 1989, itu karena faktor dari infrastruktur yang sudah lengkap. Jadi kalau ini kita tidak bisa melihat ke depan jangka panjang, ya tentunya begitu menghadapi kesempatan seperti ini tidak bisa mengambil. Jadi Jawa BK di Cikarang adalah pionir, sehingga sepanjang tol Cikampek itu sekarang ada banyak sekali kawasan industri. Nah sama juga ini di Kendal, Jawa Tengah, ini pionir lagi. Saya kira juga akan banyak yang menyusul. Nah ini di sini masalah visi dan strategi ya. Oke. Berarti berbicara tentang kesiapan ini adalah kendala lahan berarti ya Pak ya? Bukan hanya regulasi berarti. Bagaimana dengan regulasi sebenarnya? Apakah regulasi kita juga siap untuk menyambut begitu banyak relokasi pabrik? Sebetulnya ada dua hal memang. Pertama adalah lahan. Lahan ini di Pulau Jawa kan makin sedikit dan juga makin mahal. Jadi harusnya kita keluar pulau. Tapi kalau keluar pulau sebaliknya kita perlu regulasi yang sangat menarik supaya para investor mau keluar Jawa. Karena di luar Jawa infrastrukturnya belum selengkap di Pulau Jawa. Ya, apalagi dengan pelabuhan seperti Tanjung Priok, Semarang, dan juga di Surabaya, Tanjung Mas, Tanjung Perak itu kan sudah kapalnya udah banyak. Sehingga barang yang mau diangkut itu bisa cepat. Kan sekarang ini harus on time. Pesanan dari luar negeri kita harus bisa delivery on time. Nah ini Pulau Jawa paling lengkap. Ya. Jadi, semua sudah tersedia dengan baik dan benar begitu ya dari segi infrastruktur. Nah untuk itu maka Jawa BK jauh-jauh hari sudah melihat kita perlu kembangkan daerah yang di mana bisa cepat juga bergerak. Nah sudah hampir 10 tahun mengembangkan Pulau Morotai. Ya. Nah kenapa Morotai yang 2.500 km jauhnya dari Jakarta? Karena di Morotai itu dekat sebetulnya dengan pasar, dengan China, Taiwan, Korea, Jepang. Dari segi lokasi ya? Dari segi lokasi, cuma infrastrukturnya belum memadai. Tapi kebutuhan Indonesia Timur untuk dikembangkan itu sangat tinggi. Karena Indonesia Timur tidak akan bisa berkembang cepat kalau tidak punya sentra logistik. Yang kawasan industri. Bukan hanya kawasan industri, satu tempat yang seperti Singapura. Di mana Singapura itu kan cepat sekali pelayanannya. Karena pulau dikelola
satu negara kecil yang di Indonesia sebetulnya bisa diikuti kalau diberikan otorita, ya otorita yang penuh, sehingga bisa dikelola seperti Singapura. Nah itu pasti asing banyak yang berminat dan mau menanamkan modal di infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tidak murah, mahal, dan kembalinya lama. Jadi kalau tidak bisa ada regulasi yang menarik, sulit untuk menurut saya dikembangkan. Nah, itu kalau mas regulasi. Tapi saya yakin bahwa ini masalah waktu. Karena jelas Indonesia sangat membutuhkan, asing juga sangat membutuhkan, menurut saya. Ya, jadi ada kebutuhan yang dualisme ya, kebutuhan sama-sama membutuhkan, baik Sama-sama. kitanya membutuhkan, negara lain juga sebenarnya membutuhkan Betul, kita. cuman infrastrukturnya belum ada. Belum merata. Ya, nah ini masalah bagaimana kita jualan. Ya, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, sepertinya saya melihat dampak dari tax ataupun pajak yang dikenakan oleh Trump sepertinya tidak berdampak signifikan ke jalannya perusahaan Bapak. Karena Bapak bisa melihat Malah justru bagus. ada peluang di situ. Betul. Dan kita juga sebenarnya belum mendapatkan keputusan pasti terkait adanya negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat. Bagaimana Bapak melihat hal ini gitu? Karena Bapak tadi menyampaikan China justru lari banyak ke Indonesia justru karena adanya perang tarif ini. Betul, karena pemerintah sangat tanggap. Pak Erlangga langsung berangkat, langsung negosiasi. Karena sebetulnya ekspor Indonesia ke Amerika ini kan barang-barang yang mereka juga memang butuhan dan terlalu tidak banyak sebetulnya dibanding misalnya ekspor dari China ya. Sebaliknya import Indonesia dari Amerika kan lebih sedikit. Nah tinggal ditukar kan, ditukar kita janji nanti lebih banyak import dari Amerika. Tinggal di switch tadinya import dari negara lain pindahin ke Amerika. Ya, baik.